Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan ingin merekrut Declan Rice dari West Ham United musim panas ini. Namun gara-gara saga akuisisi kepemilikan klub, The Red Devils tidak bisa mengajukan tawaran resmi untuknya. Kini Arsenal yang memimpin persaingan gelandang timnas Inggris tersebut. Dan menurut The Sun, pelatih asal Belanda tersebut marah besar gara-gara drama penjualan klub mempengaruhi strategi transfernya. Belum lama ini perusahaan Sheikh Jassim yang bernama 92 UK Holdings Limited muncul di laman Companies House milik pemerintahan Inggris yang kian mengipasi rumor bahwa MU akan segera dimiliki oleh putra mantan Emir Qatar tersebut. Namun menurut laporan The Times, kemungkinan besar akuisisi tidak akan bisa selesai setidaknya sampai awal musim 2023-2024. Striker Manchester United Marcus Rashford akan menyetujui kontrak baru dengan klub dan akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford. Striker Inggris itu akhirnya akan menyetujui kontrak baru dengan United yang bernuansa mewah. Menurut Fabrizio Romano, kontrak Marcus Rashford saat ini berakhir pada 30 Juni 2024 dan dia telah bernegosiasi dengan Setan Merah sejak awal tahun. Menurut Fabrizio Romano, Rashford akan menerima proposal terbaru United dan hanya beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum perpanjangan kontraknya diumumkan secara resmi. Marcus Rashford akan menjadi pemain MU dengan bayaran tertinggi ketika dia menandatangani kontrak barunya. Sang striker saat ini dilaporkan menerima gaji 200.000 pound sterling per minggu, tetapi bakal menerima 2 kali lipat menjadi 375.000 pound sterling per pekan. David De Gea adalah pemain dengan gaji tertinggi saat ini di United, menerima 375.000 pound sterling per pekan, tetapi kontraknya berakhir pada Juni 2023. Dan dia hanya akan ditawari kontrak baru dengan penyesuaian gaji. Kiper Bayern Munchen Jan Sommer buka suara terkait ketertarikan Manchester United pada dirinya. Ia menekankan bahwa ia belum punya rencana untuk cabut dari Bayern Munchen di musim panas ini. Kepada SRF, Jan Sommer buka suara terkait rumor tersebut. Ia menekankan bahwa ia belum punya rencana untuk cabut dari Bayern Munchen. Ia menyebut bahwa ia masih bahagia bermain bersama Bayern Munchen sehingga ia tidak bisa berencana untuk cabut. Jan Sommer juga masih enggan memikirkan apakah ia akan jadi kiper utama atau jadi kiper cadangan di Bayern pada musim depan. Ia mengaku ingin berlibur terlebih dahulu sebelum nantinya mengambil keputusan terkait masa depannya tersebut. Spekulasi soal masa depan David De Gea menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Belum adanya kesepakatan soal kontrak baru membuat dirinya mulai dikaitkan untuk pintu keluar dengan Old Trafford. Seperti diketahui, masa bakti De Gea memang akan selesai pada tanggal 30 Juni 2023. Hal ini membuat dia bisa didapat secara cuma-cuma di bursa transfer musim panas. Dalam beberapa kesempatan, pelatih MU Erik ten Hag mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan De Gea. Klub juga masih melakukan negosiasi terkait kontrak baru. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Menurut laporan Goal, kini Man United merasa tidak yakin jika De Gea akan menandatangani perpanjangan kontrak 2 musim yang mereka tawarkan. Walau menjadi andalan di bawah Mister Gawang, David De Gea juga tidak mampu terhindar dari kritik. Terakhir, dia dianggap menjadi biang kegagalan MU memenangkan Piala FA usai melakukan blunder yang berujung pada gol Ilkay Gundogan. Gelandang Manchester United Christian Eriksen memberikan pendapatnya mengenai kabar ketertarikan timnya terhadap rekan senegaranya Rasmus Højlund. The Red Devils sedang mencari seorang striker dan dikabarkan telah mengidentifikasi pemain muda internasional Denmark itu sebagai salah satu opsi. Eriksen percaya bahwa Rasmus Højlund dapat menjadi pemain yang cocok di MU. Namun ia mengaku bahwa ia belum membicarakan mengenai sang penyerang dengan sang manajer Erik ten Hag. Saya bisa melihatnya di MU, namun saya tidak merekomendasikannya kepada Ten Hag, ujar Eriksen. Dia adalah pemain yang fantastis dan pemain yang bagus dan telah berkembang dengan sangat baik di Atalanta. Apa yang akhirnya akan dilakukan klub? Saya tidak akan bisa menjawabnya. Manchester United masih mau mendatangkan kiper baru untuk menggantikan David De Gea. Kini nama Jordan Pickford, kipernya Everton, masuk dalam incaran.
Manchester United rumornya tertarik untuk memboyong Jordan Pickford. Kiper nomor 1 timnas Inggris itu akan ditebus seharga 45 juta pound sterling atau setara 863 miliar rupiah. Jordan Pickford belum memenangi gelar apapun bersama Everton. 2 musim terakhir, Pickford cuma sukses membawa Everton bertahan di Liga Inggris. Setelah hindari jurang zona degradasi pada pekan-pekan terakhir, Everton rumornya bersedia menjual beberapa pemainnya, asal angkanya cocok dan Pickford dinilai pantas dihargai mahal karena kontraknya masih tersisa sampai musim panas 2027. Rencana Real Madrid untuk memulangkan Theo Hernandez di musim panas ini mendapatkan hadangan baru. Sang bek ini dilaporkan jadi incaran Manchester United. Menurut laporan The Daily Mail, MU cukup serius untuk mendatangkan Theo Hernandez di musim panas ini. Theo Hernandez dilaporkan memenuhi kriteria yang dicari Manchester United, jadi MU tertarik merekrutnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU benar-benar serius ingin mendatangkan Theo Hernandez ke Old Trafford. MU dikabarkan siap membayar mahal untuk jasa sang bek. Dana sekitar 50 juta pound sterling disiapkan Setan Merah untuk memboyongnya dari San Siro. MU berharap AC Milan tertarik dengan tawaran mereka dan bersedia melepas sang bek di musim panas ini. Manchester United nampaknya ingin belanja besar-besaran di musim panas mendatang. Dikabarkan jika Setan Merah memasukkan striker muda Aston Villa, Ollie Watkins, ke daftar belanja mereka musim panas mendatang. Watkins sendiri merupakan salah satu pemain yang cukup bersinar di Aston Villa, di mana musim ini ia telah mencetak 15 gol dari total 37 penampilan bersama The Villains. Oleh karena itu wajar bila banyak tim yang mengincar tanda tangannya. Salah satunya adalah MU. Rumor tersebut muncul dari laporan The Athletic. Manchester United memang tertarik dengan Ollie Watkins lantaran sang pelatih Erik ten Hag membutuhkan striker di lini depan. Sebelumnya MU sebenarnya mengincar Harry Kane dari Tottenham dan juga Victor Osimhen dari Napoli. Namun kedua pemain tersebut memiliki harga yang sangat mahal, yaitu lebih dari 100 juta pound sterling. Manchester United saat ini memang tengah menargetkan Andre Onana sebagai pengganti De Gea. Namun mereka harus bersaing dengan beberapa klub untuk bisa mendapatkan kiper Inter Milan tersebut. Walaupun begitu, Setan Merah menjadi tim terdepan yang bisa mengamankan jasanya. Naiknya kans MU terhadap kemungkinan menggait Onana sendiri tidak lepas dari Chelsea FC yang akhirnya mundur dari perburuan sang kiper. Tentu ini sangat menarik mengingat Chelsea benar-benar tertarik untuk mendapatkan Onana. Dilansir dari Evening Standard, diketahui jika MU juga sedang mencoba melakukan negosiasi dengan De Gea terkait perpanjangan kontrak. Mereka akan melepas sang kiper ke Arab Saudi dan langsung mengalihkan perhatiannya kepada Andre Onana. Jika Onana resmi ke Man United, maka sang pemain tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan skema Erik ten Hag. Karena Onana adalah mantan pemain didikan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Untuk maharnya sendiri, Inter Milan membandrol Andre Onana dengan harga 50 juta pound sterling. Mantan manajer Ole Gunnar Solskjaer berpeluang untuk kembali mendapatkan pekerjaan di Manchester United hanya jika Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani yang memenangkan pertarungan untuk memiliki klub Manchester United. Menurut berita yang diungkap Daily Mirror, ada kemungkinan bahwa mantan manajer mereka, Ole Gunnar Solskjaer, dapat dikembalikan ke Manchester United jika Sheikh Jassim berhasil mengambil alih klub. Tidak diungkap apa jenis pekerjaan yang bisa didapatkan legenda asal Norwegia tersebut. Tapi yang pasti bahwa itu bukan sebagai manajer karena saat ini sudah ditempati oleh Erik ten Hag yang pekerjaannya cukup memuaskan. Ada kemungkinan bahwa Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan pekerjaan di sekitar perekrutan pemain. Dengan mantan bos itu sebelumnya sudah meninggalkan klub sejak dipecat dari pekerjaannya pada November 2021. Agen Gonzalo Ramos, Jorge Mendes, dikabarkan telah menawarkan kliennya tersebut kepada Manchester United yang membutuhkan tambahan striker baru. Belakangan, seperti kabar yang dilansir dari Mirror, Jorge Mendes mendapatkan mandat dari Benfica untuk menawarkan Gonzalo Ramos kepada Manchester United. Hanya saja transfer tersebut akan sulit untuk bisa terwujud karena MU menolak membeli Gonzalo Ramos dengan harga 100 juta euro. Nilai tersebut dianggap masih terlalu mahal.